Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GKST Efata Palu yang ada di kediaman masing-masing. Kita bersyukur kalau di minggu pertama bulan Juni kita boleh beribadah lagi. Sekalipun suasana COVID-19 tetap kita hadapi, namun kesempatan untuk memuji Tuhan masih diberikan kepada kita. Untuk itu menyatakannya dalam rasa syukur. Bersama kita hendak beribadah dalam ibadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni STH. Untuk menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bersama teduh di hadirat Tuhan, jadilah ibadah evangelisasi saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu, damai dan sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari melakukan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku semua
suku bangsa datang menyembahmu. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita hendak masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada sore hari yang indah ini atas penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami masih menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Di hari yang keempat di bulan Juni, di awal bulan ini kami datang kembali mengucap syukur untuk kasih setia Allah yang terus memberkati, bahkan memperkenankan kami semua untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan di dalam ibadah kami saat ini, firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan bersama. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu beracara atas kami semua, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, benar-benar kami dapat memahami akan maksud kehendak Tuhan dari firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Karena itu ya Bapa di sorga, berkatilah kami semua, karena kami telah sedia hati untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu dalam sukacita. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita hendak membaca firman Tuhan dalam kitab Rut pasalnya yang ketiga. Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Rut pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan saya bacakan demikian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengejar-pengejarnya perempuan telah kutemani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebab ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukannya kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tempat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya
dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demikian Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai di dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta merenungkannya dalam kehidupannya setiap saat." Selamat sore menjelang malam. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau dalam hidup yang kita jalani, tak terasa kita telah berada di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Maka dari itu mensyukuri semuanya lewat firman Tuhan yang telah kita baca dalam kitab Rut pasal 3 ayat yang pertama sampai 18. Maka saya merumuskan dalam sebuah tema, hadapi masalah dengan iman. Hadapi masalah dengan iman. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia selagi masih berada di dunia yang pasti akan diperhadapkan dengan sebuah masalah. Entah itu masalah ringan ataupun berat. Dan jika diberikan sebuah pilihan, maka pastilah kita akan memilih untuk tidak berada pada sebuah masalah. Namun itulah keadaannya yang harus dihadapi oleh setiap anak manusia siapapun dia, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Namun pertanyaannya, apakah dari persoalan yang kita hadapi kemudian kita akan lari dan jauh menghindar dari setiap persoalan atau masalah yang ada? Tentu tidak. Karena ibarat seperti seorang anak, ketika kita menjanjikan sesuatu dan kemudian dia menagihnya kepada kita sebagai orang tua,
dan kita menghindarinya, maka anak itu akan tetap terus menagihnya sampai kita menyelesaikan janji kita kepada mereka. Demikian pula dengan masalah yang kita hadapi. Jika kita terus dan terus menghindar dari masalah yang ada dan kemudian tidak menyelesaikannya, maka yang pasti persoalan atau masalah itu akan tetap terus datang menghampiri kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop firman Tuhan yang telah kita baca dalam kitab Rut pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18, berisikan cerita tentang seorang Rut dan Boas ketika berada di pengirikan. Dan jika kita menyimak dalam keseluruhan kitab Rut, mulai pada pasal pertama, kita melihat bahwa Rut yang adalah seorang janda yang begitu setia kepada ibu mertuanya, yaitu Naomi. Kemanapun pergi, Rut ada pula di situ. Bahkan menghadapi persoalan pun bersama-sama dengan ibu mertuanya, yaitu Naomi. Sampai pada suatu waktu, ketika mereka mengungsi ke Bethlehem, maka bertemulah Rut dengan Boas. Yang pada saat itu ibu mertuanya yaitu Naomi menyuruh untuk tidur dekat kaki Boas pada suatu malam, agar dengan cara demikian Boas mau menikahi Rut. Karena sungguh Naomi melihat akan kesetiaan seorang Rut yang begitu setia kepada Naomi, menjalani dan menghadapi setiap persoalan bersama-sama dengan mertuanya. Seperti pada pasal yang pertama ayat 16 sampai 17, Rut berkata demikian, "Janganlah desah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Dengan didasari kesetiaan itulah, sehingga timbullah rasa keprihatinan seorang Naomi untuk mempersatukan Rut dan Boas sebagai suami istri. Karena Boas juga merupakan salah seorang keluarga dari suami Naomi, yaitu Elimelek. Maka ia mempunyai maksud dan tujuan untuk mempersatukan mereka. Dari sinilah kita bisa melihat kesetiaan seseorang ketika menghadapi hidup yang diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Maka hasil akhir dari semuanya adalah sukacita. Sekalipun itu melewati sebuah proses yang cukup panjang. Saudara-saudara, pengalaman pada kebanyakan orang di saat ketika hidup susah, bahkan ekonomi merosot, memikirkan akan biaya sekolah anak-anak dan persoalan-persoalan yang lainnya, terkadang kita merasa tidak mampu untuk menghadapi atau kurang percaya diri untuk menyelesaikannya. Dan banyak faktor lain yang kemudian membuat kita menjadi seperti seorang pecundang yang tidak siap menghadapi persoalan, merasa tidak punya pegangan di dalam hidup ini. Namun sampai kapanpun kita melarikan diri dari persoalan yang kita hadapi, tetap saja akan datang menghantui kita. Karena itu, belajar dari seorang Rut yang begitu setia dengan persoalan yang ada, bahkan terus dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sekalipun dia adalah seorang asing di Bethlehem dan tidak mengenal Allah Israel lebih dekat. Namun dia tetap terus percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi setiap keadaan hidup
yang dihadapinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, dan sepertinya ada jalan buntu yang kita temui dari persoalan yang ada, termasuk COVID-19 yang belum teratasi bagi kita, ataupun persoalan-persoalan lain dalam rumah tangga dan keluarga kita. Maka marilah kita percayakan semuanya kepada Tuhan, bahwa Ia sanggup menyelesaikannya bagi kita. Karena yang kelihatan mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab persoalan yang kita hadapi hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti hasilnya sia-sia. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari sebuah masalah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jika kita melibatkan Tuhan dengan iman kita, maka semuanya pasti akan teratasi. Karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan untuk membuka mata kita, melihat setiap pekerjaannya atas kita, termasuk COVID-19 yang melanda kehidupan kita. Yang pasti semuanya akan berakhir pada waktunya. Karena itu saudara-saudara, mari hadapilah masalah dengan iman dan bersikaplah sebagai seorang pemenang yang selalu percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat menyelesaikan perkara, termasuk COVID-19. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari meresponi perenungan firman Allah, kita melakukan pujian. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit daku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai janji pelayanan dan pekerjaan kita untuk Tuhan. Karena itu hayatilah firman Tuhan ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan NKB 133 ayat yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Bahkan dalam perkenan-Mu, di saat ketika kami sudah boleh bersekutu, memuji memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah evangelisasi di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Kami percaya sungguh ketika kesempatan dan waktu Tuhan beri bagi kami, pertanda bahwa kasih dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena itu kami berterima kasih ya Tuhan, ketika firman-Mu kembali menyapa kami sekalian, memberikan penguatan dan pengharapan iman, bahwa di tengah-tengah beban pergumulan, bahkan masalah persoalan hidup yang kami hadapi, ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, dan ketika kami mengandalkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya pasti akan teratasi. Karena itu ya Bapa, mampukanlah kiranya kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu merenungkan firman Tuhan ini, serta kami senantiasa memberlakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu GKST Ephatha Palu, ketika kami harus diperhadapkan dengan kondisi dan situasi yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh karena COVID-19, membuat kami harus berada di dalam beban hidup dan pergumulan oleh karena COVID-19 ini. Kami tidak dapat lagi melakukan berbagai kegiatan, terlebih dalam pekerjaan kami sehari-hari, sehingga kami harus dirumahkan, sehingga kami harus kehilangan pekerjaan. Namun sebagaimana ketika firman Tuhan kembali hadir, memberikan penguatan kepada kami semua, bahwa sesungguhnya apapun situasi dan keadaan hidup yang kami hadapi, Tuhan selalu serta dengan kami. Tuhan selalu buka jalan atas kami, dan Tuhan selalu dan senantiasa menyatakan berkat atas hidup, rumah tangga pribadi, dan keluarga kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, jemaat-Mu GKST Ephatha Palu, yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, bahkan yang senantiasa memberi diri untuk dibaharui oleh Tuhan, sehingga apapun keadaan hidup yang kami hadapi, kami senantiasa ada dan selalu memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebagaimana yang boleh kami lakukan di saat ini. Kepadamu Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah hari lepas hari, ketika kami harus diperhadapkan dengan pergumulan, baik itu oleh karena sakit penyakit, baik itu oleh karena pergumulan duka, bahkan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kehidupan kami secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati dan memampukan kami semua untuk terus jalani kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kami akan boleh melihat akan kuasa kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Hidup rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, baik kami yang bersama di Palu ini ataupun yang terpisah jauh, kami percaya pertolongan Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami semua, sehingga pada akhirnya dalam waktu dan ketetapan Allah sendiri, kami kembali dipertemukan dalam sukacita untuk terus jalani hidup dengan satu pengharapan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada berkat dan sukacita yang terus teralami bagi kami semua. Karena itu beri kuat sehat bagi kami ya Bapa, berikan umur yang panjang bagi kami ketika boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami berdoa bagi jemaat Tuhan, saudara-saudara keluarga yang bersyukur atas ketambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi kesyukuran mereka, Tuhan sendiri akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan yang boleh kami jalani sampai pada saat ini.
kami percaya sungguh semuanya itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami tetap terus memohonkan kepada Allah, biarlah Engkau memberkati dan menopang kami semua untuk terus jalani kehidupan ini. Sekalipun COVID-19 masih melanda kami, bahkan membuat kami berada terus dalam kegelisahan, tapi kami percaya di dalam Tuhan selalu ada perlindungan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang memampukan kami untuk terus jalani semuanya. Karena itu kami pun berdoa bagi semua mereka yang terus berupaya memberikan himbauan kepada kami semua, terlebih khusus bagi pemerintah kami yang senantiasa memberikan beberapa hal yang menjadi bagian untuk kami kiranya dapat melihat akan situasi dan kondisi yang saat ini teralami bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, mereka yang Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan pun akan diberikan kuat sehat untuk terus jalani kehidupan, sehingga mereka pun terberkati oleh Allah. Dan juga bagi pemerintah dan aparat keamanan yang terus memberikan keamanan bagi kami, Tuhan pun kiranya memberkati. Para dokter dan juga semua perawat pun diberkati oleh Tuhan ketika mengatasi COVID-19 yang saat ini masih sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, jika ibadah online masih kami lakukan saat ini oleh karena keadaan dan situasi. Dan kami berdoa bagi kami semua yang telah melakukan pelayanan, majelis, jemaat, kelompok pelayanan 6 yang sudah boleh mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan saat ini, pengiring puji-pujian, bahkan tim multimedia dan Infokus yang sudah boleh berlelah untuk mengerjakan pelayanan di sore hari ini. Tuhan kiranya berkati agar supaya semuanya berjalan dengan baik, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan dan yang mengikuti ibadah secara online, diberkatilah kehidupan rumah tangga mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun senantiasa memperoleh berkat dan sukacita atas kehidupan ini. Kami telah memberikan persembahan syukur ya Bapa, terimalah dan berkatilah, serta Engkau menguduskannya dapat dipakai untuk mendukung setiap pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami sekalian yang datang berdoa, bersyukur menyampaikan ungkapan terima kasih, serta ampuni kiranya setiap salah dosa kami Bapa. Sambut dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Mari melakukan pujian Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kasih-Nya akan selalu menyertaimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian ibadah evangelisasi pada saat ini telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah evangelisasi saat ini atas nama pendeta, majelis dan jemaat Efata Palu mengucapkan terima kasih kepada pendeta Esther Peoni STH yang memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Salam.